materi followership dan leadership. Nah ini kenapa saya bawakan ini, kenapa coba? Ada yang tahu nggak? Karena cuma ini yang kepikiran tadi malam. Oh, Bapak. Dan materinya baru jam berapa tadi malam Mas Inggi? Kita baru jam 8 malam tadi malam ini selesai materinya. Jadi memang saya ambil materi ini karena ini yang paling berkaitan dengan ya di organisasi kita terutama, kemudian juga yang paling relevan di dunia kerja memang, dan ini yang saya tahu juga, yang lain mungkin saya nggak terlalu ketahui. Oke. Bapaknya salah sih. Oke, yang pertama ada followership. Nah, apa sih followership itu sebenarnya? Siapa yang main sosial media? Semua main sosial media ya. Nah, berapa followersnya? Siapa followers paling banyak di sini? Ada yang 5.000? 2.000? Oh kamu ya? Mas Pian ya? Berapa followersnya Mas Pian? 10K. Nge-hack IG-nya orang ya? Organik kali follower. Oh belum follower ya? Tolong nanti diaudit itu apa? CPU ya? Oke, ya followership ini adalah, kalau misalnya bahasa Indonesia adalah pengikut ya, pengikut, kemudian orang-orang yang mengikuti leader. Nah, followership ini adalah ya kita semua ini, kita adalah followership. Nah, orang-orang yang mempunyai leader di atasnya itu followership, termasuk Pak Devi juga, saya dan teman-teman semua, kita ini semua followership. Nah, terkait dengan follower, coba bayangin aja, kira-kira ada berapa orang nih di sini? 2, 3, 4, 5. Dalam waktu 5 detik coba hitung, dapat mobil 1, 2, 3, 4, 5, udah dapat mobil. 100 ya. Yang jomblo berapa orang nih? 101 yang foto. Oke, jadi kalau kita lihat dari gambar ini, leadernya di depan 1 orang, ini pendamping aja ya, orang safety ini biasanya. Leadernya 1 orang ngomong di depan, tapi followersnya lebih banyak. 1 banding mungkin ya 80 atau 90 atau 100. Nah, bayangkan aja power seorang dari follower itu sangat kuat dan organisasi. Jadi banyak buku mungkin yang membahas terkait dengan leadership. Mungkin kalau dalam buku-buku yang dibahas, orang banyak mengangkat tentang leadership. Jarang sekali orang mengangkat tentang followership. Mungkin kalau 1 banding 100 mungkin ada. Jadi 1 buku followership mungkin 100 buku untuk leadership. Sangat sedikit orang membahas terkait dengan followership. Padahal sebenarnya followership itu sangat penting kalau di organisasi. Karena apa? Organisasi kita bisa berjalan kalau followershipnya juga efektif, efisien, kemudian bisa bekerja dengan baik. Nah, itu yang jarang orang sentuh juga. Jadi setiap ada pekerjaan yang salah, banyak kan leadernya. Tapi kadang kita tidak ngecek juga sebenarnya di follower kita ini udah bekerja efektif atau tidak gitu. Dan sebagai leader sudah membentuk followership yang baik atau tidak. Nah, oke, saya akan bahas terkait dengan apa saja sih tipe-tipe dari followership itu. Oke. Yang pertama itu, ini bukan ini ya, bukan apa? Bukan apa soundship ya. Sip. Nah, ini individu yang sangat pasif dan butuh motivasi dari dirinya. Nah, kalau kita lihat dalam organisasi, kadang ada yang seperti ini. Jadi individunya itu pasif banget. Jadi dia harus butuh motivasi dari leader atau mungkin dari rekan kerjanya supaya dia bisa bisa aktif. Tapi bukan berarti nggak bagus gitu. Tapi dia memang tipikal orang yang pasif. Gitu. Jadi harus dimotivasi terus, harus banyak diajak ngobrol, harus banyak dimonitor. Yang kedua adalah tipe yes man. Bukan hanya yes man ya, tapi yes man juga. Jadi kalau tipe yes man ini adalah berkomitmen untuk membangun kelompok dan selalu di depan dalam menjalankan perintah dari pimpinan.
Nah, yes man ini contohnya adalah pokoknya bos ngomong apa aja, oke aja, gitu. Nah, sebenarnya dalam followership ada bagusnya seperti itu. Cuma ketika kita mau ada keberagaman dalam cara pikir, kemudian ide-ide, ya nggak cocok sebenarnya. Jadi yes man itu pokoknya disuruh apa, suruh A lakukan A, suruh B lakukan B. Pokoknya kamu lakukan A ya, ikut aja. Padahal kita sebenarnya harusnya ketika kita mungkin punya pengalaman dalam pekerjaan itu, ya kita bisa sampaikan, Pak mungkin saya dulu udah pernah melakukan ini, ternyata hasilnya kurang maksimal. Nah, gak apa-apa sampaikan aja. Tapi kalau itu sudah menjadi keputusan, ketika kita sudah menyampaikan tapi tetap itu harus dilakukan, lakukan aja. Nah, lakukan aja. Ketika nanti terjadi masalah, coba dilaporkan kembali. Gitu. Jadi bukan berarti kita kalau misalnya atasan ngomong A, ya kita harus A gitu. Tapi nggak boleh juga kalau udah diputuskan A, kita B. Itu berarti harus ngikut. Tapi harus diberi penjelasan, beri masukan ke atasan. Pastinya dengan cara-cara yang baik juga. Gitu. Lanjut. Yang ketiga adalah pragmatis. Nah, pragmatis ini adalah tipe orang yang tidak proaktif biasanya, dan akan mengikuti apa yang menjadi sebagai besar kelompok. Jadi orang yang proaktif, nanti kelompok udah memutuskan apa, yaudah seperti itu aja. Atau ada punya pendapat lain terkait dengan pragmatis, Mas Inggi? Psikolog. Bener nggak ini? Ya, jadi pragmatis itu melakukan apa yang jadi ada pragmatis, ada bukan pragmatis itu versusnya adalah teoritis gitu teman-teman. Jadi mungkin kalau lihat Pak Mas pragmatis berarti dia sering ngikut aja apa yang tim mau, Ikut aja ya. ikut aja. Dia tidak akan, kalau orang tua dia mikir nih, dia menyampaikan sesuatu sehingga dia lebih aktif. Nah kalau dia kan tidak proaktif karena ya udah praktis aja, yang penting praktis gitu. Masing-masing ya, saya nggak ngerti soalnya. Oke, jadi yang selanjutnya adalah tipe alien. Nah ini yang hidupnya di bulan ini. Nah, tipe alien ini adalah tipe yang cerdas, orangnya pintar, tapi kurang cocok dengan anggota tim yang lain. Kemudian cenderung menurunkan semangat anggota tim lain. Tipe ini cenderung akan selalu mempertanyakan keputusan dari pimpinan yang telah disepakati bersama. Nah, ini pasti ada dalam organisasi 1-2 pasti ada yang seperti ini. Jadi orangnya pintar, tapi kurang cocok sama yang lain. Kemudian selalu protes dengan apa yang sudah diputuskan bersama, biasanya seperti itu. Bukan yang tinggal di itu ya, tinggal di bulan ya. Oke, yang terakhir adalah star follower. Star follower ini adalah individu yang teladan, pemikir positif. Selain itu, pengikut jenis ini bisa berhasil tanpa kehadiran seorang pemimpin. Maksudnya itu dia aktif sendiri, bisa aktif tanpa kalau dalam bahasa sekarang itu banyak kan di dalam flyer rekrutmen itu banyak kualifikasinya adalah bisa bekerja tanpa minimum supervisi. Kan ada kan seperti itu. Nah, biasanya ini yang dicari staff follower ini. Jadi dia dikasih kerjaan, ya udah kamu jalan, nanti kalau bisa ada masalah kamu balik lagi ke saya. Gitu. Nah, ini yang mungkin kalau dalam organisasi ada tapi ya cuma sedikit biasanya. Gitu. Tapi balik lagi ya seorang talent pasti kan berkembang ya. Maksudnya nggak gitu-gitu aja pastinya. Oke. Selanjutnya, how to be a good follower. Bener nggak Gus bahasa Inggrisnya Gus? Ada lagi Mas Enggi? Mungkin dilengkapin. Jangan ditantang Mas Enggi. Oh yakin ya? Oke, saya kasih hadiah. Saya kasih coklatnya nih. Di belakang. Tolong dibagi sama yang itu ya, yang di belakang ya. Oke, thank you Mas Enggi. Ada yang lain? Yang punya pendapat? Mungkin ditambahin dari Mas Enggi. Tadi
Mas Egi apa tadi? Interaksi, harus mau interaksi dengan yang lain, kemudian punya kompetensi. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Masih banyak loh ini di bawah. Apa yang tanya umuran ya? Ada apa namanya aqua botol loh ini di bawah. Kita nggak boleh jawab, kan semua. Iya. Pak Devi nggak boleh jawab ya. Langsung kasih. Soalnya materinya Pak Devi nih. Langsung kasih tempat saja. Dari sudut kiri mungkin ada ciwi-ciwi. Tiffany ada tadi ngomong. Google dulu cari jawabannya itu. Ki tadi jawabannya kan ada WA, aku nggak jawab. Ada lagi? Waduh, ini hadiahnya lebih banyak nih, Bos. Oke, yang pertama saya bahas satu persatu adalah yang pertama harus memiliki integritas. Mau gimana? Mau followership, mau leadership, tetap harus integritas. Integritas itu menurut saya adalah tiket masuk. Jadi kalau nggak ada integritas nggak bisa masuk dan organisasi. Yang kedua adalah kita harus inisiatif. Kemudian kerjanya harus punya kualitas juga. Jadi jangan asal kerja aja gitu. Jadi followership itu harus menjaga kualitas juga. Karena kualitas itu yang akan membangun kita. Nah, harus berinisiatif. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin belum disampaikan, inisiatif. Kita melihat sesuatu, kita harus inisiatif duluan, menyampaikan. Yang ketiga adalah quick response. Bagus bahasa Indonesia, quick response. Sigap. Sigap gitu. Jadi apalagi dalam pekerjaan ya, apalagi kita services di HRGA itu sudah services, kita harus quick respon. Nah, jadi kalau ada sesuatu kita harus cepat tanggapin. Kalau memang nggak bisa, sampaikan dulu. Nanti kita akan tanggapin beberapa jam lagi atau beberapa menit lagi. Gitu. Kemudian ini yang paling penting, mengakui kesalahan dan memperbaiki. Jadi kita ini nggak luput dari kesalahan semuanya, baik dalam bekerja, berkomunikasi atau apapun. Nah, ketika kita salah, ya udah kita akuin, kemudian harus kita perbaikin, gitu. Karena yang paling berbahaya itu adalah bukan yang lain-lain. Yang paling berbahaya itu adalah ketika kita punya kesalahan tapi nggak mau ngakuin, tapi dan merasa paling benar. Itu yang paling berbahaya sebenarnya. Karena begitu kita merasa benar, nah, nggak akan ada lagi hal-hal yang positif yang bisa masuk ke diri kita. Kita nggak bisa belajar lagi karena kita merasa udah paling pinter, udah paling benar, sehingga kita nggak belajar lagi dari yang lain. Tapi kalau kita punya kesalahan, kita akuin, kita perbaikin, nah kita belajar hal yang baru lagi pastinya. Kemudian menerima masukan untuk perbaikan, sangat penting ini. Jadi mungkin ada teman yang tahu, ya coba ditampung, belum tentu juga dilakukan, tapi coba diterima dulu, nanti dalam waktu yang tenang, dipikirkan, oh ini kayaknya benar juga, oh ini kayaknya nggak cocok. Pastikan kalau misalnya kita masukan kan banyak sih dari teman-teman, ada A, B, C, D, E, nah mana yang paling sesuai dengan keadaan saat itu ya, monggo diambil. Nah jangan, itu balik lagi tadi, merasa udah paling pintar dan paling benar, sehingga ya kita nggak bisa memperbaiki. Ini yang paling penting ya, dua hal ini. Kemudian keinginan belajar hal baru itu tadi yang disampaikan Mbak Egi. Jadi harus meningkatkan kompetensi. Jadi hari ini nggak bisa Excel, belajar Excel. Gitu. Nggak bisa pakai program talenta, ya belajar pakai program talenta. Mana nih? Nah itu. Jadi harus mau diisi terus gelasnya. Jangan sampai puas dengan apa yang didapat saat ini secara ilmu. Karena di sini juga sangat terbuka ya untuk belajar hal baru. Kalau mau kerjaan ada di strategi banyak. Yang mau datang boleh ya. Oke. Kemudian keinginan bekerja lebih atau added value. Jadi harus mau kita kerja lebih. Karena kerja biasa-biasa aja belum tentu capai target, apalagi kerja yang kerja lebih aja belum tentu capai target. Apalagi kerja biasa-biasa aja, apalagi bekerja di bawah target. Nah, jadi harus mau kerja lebih. Apalagi kita mayoritas kan banyak kan di sini foreman ya. Nah, apalagi yang level foreman, kalian harus bekerja lebih banyak, mau bekerja lebih supaya nanti bisa di next level. Gitu, supervisor supaya bisa next level juga.
sama yang lain. Jadi kuncinya untuk meningkat kompetensi ya mau kerja lebih kita. Kalau nggak mau kerja lebih itu sulit, pasti sulit. Gitu. Apalagi dalam keadaan perusahaan kita saat ini, terutama di SR kita sedang membangun fondasi dan membangun strategi SR yang sangat kita impikan lah ke depan supaya kita lebih baik. Nah, banyak hal yang mau kita lakukan. Nah, kerjaannya mungkin tangan dua ini nggak cukup. Nah, mau nggak mau kita ya harus kerja lebih. Kalau tanpa kerja lebih nggak akan bisa. Bener Pak Devi? Jadi harus mau kerja lebih supaya kita terutama di SR dan GA kita bisa merangkak lebih jauh lah dari yang saat ini, gitu, sesuai dengan impian kita bersama. Oke, ini referensinya adalah dari Halim. Referensi dari saya sendiri, jadi ya ini berdasarkan pengalaman saya sendiri sebenarnya, gitu. Oke, lanjut kita materi yang kedua adalah terkait dengan leadership. Oke, ini kita akan bermain sebentar. Oke, jadi teman-teman ada yang sudah pernah bekerja di tempat sebelumnya, atau mungkin dalam organisasi, atau mungkin di tempat ibadah, atau mungkin di RT RW, atau mungkin di tingkat kabupaten, provinsi dan negara, atau mungkin di luar sana. Coba kira-kira teman-teman semua, siapa sosok leader yang menginspirasi Anda? Coba pikirkan dalam 1 menit. Coba pikirkan dalam hati. Kira-kira siapa sih satu sosok leader yang menginspirasi Anda? Coba pikir-pikir. Ada hadiahnya loh ini. Coba kira-kira siapa sosok leader yang menginspirasi? Oke, dipikirkan boleh luar negeri, boleh dalam negeri, boleh mungkin Pak RT-nya mungkin menginspirasi di sana, atau mungkin Pak RW-nya. Atau mungkin masing dia menginspirasi. Oke, sudah ada? Masing-masing harus ada, masa nggak ada? Mungkin ayahnya sendiri, atau ibunya sendiri kan, gitu. Boleh, nggak ada masalah. Oke, kemudian kira-kira hal apa yang membuat Anda terinspirasi pada beliau? Nah, pikirkan dulu sebentar, apa ya kira-kira ya yang buat terinspirasi. Kalau ada yang mau disampaikan boleh, siapa? Ada yang mau menyampaikan salah satu? Dari higher operation dulu deh. Tunjuk Pak Ud, siapa Pak Ud yang mau menyampaikan. Jangan matian lagi ya, sorry ya. Boleh. Menjawab pertanyaan ini ya Pak ya. Kira-kira siapa leader yang menginspirasi? Terus apa yang buat Anda terinspirasi? Untuk leader yang menginspirasi saya ada di keluarga saya, Oke. ayah saya ya. Kemudian hal apa yang membuat saya terinspirasi kepada beliau? Menurut saya untuk memimpin satu keluarga itu tidak segampang itu. Tidak mudah ya? Apalagi mungkin bapak-bapak yang di sini yang udah jadi ayah juga, itu kan agak susah ya, harus membagi waktu untuk mencari nafkah, kemudian harus bertanggung jawab untuk keluarga, kemudian juga harus membagi waktu supaya adanya kualitas yang ada. Terus mungkin juga dalam hal mengasuh anak juga ayah punya peran yang penting ya. Jadi emang sosok ayah itu harus kelihatan baik di depan anak-anaknya. Itu aja. Waduh, thank you. Tepuk tangan dulu. Karena jawabannya bagus, saya kasih hadiah yang bagus juga.
Nanti di kantor balikin ke saya. Itu gimmick aja. Oke, mungkin dari leader yang punya tim, salah satu boleh. Siapa? Kira-kira leader yang punya tim? Paling. Hah? Paling. Oh, saya sendiri ya? Dia jawab dari saya. Boleh siapa? Dari komben mungkin? Atau dari operation atau dari strategi? Mau bawa bu. Atau Bu Hawa? Ya benar juga ya. Tim yang paling besar ini Bu Hawa. Terserah Pak. Boleh nunjuk hidung, nunjuk kaki ya kan. Ayo Pak, silakan Pak. Kalau saya leader yang inspirasi ya, ya sesuai sama nama saya sih, Solahuddin Alayubi. Dia itu kan pemimpin besar. Maksudnya walaupun dia sebetulnya sih dulu orang tua saya namain saya gitu, karena dia sebagai anak pertama saya tuh bisa memimpin adik-adik saya dengan baik, itu harapannya. Terus setelah saya beranjak dewasa, saya tahu gaya kepemimpinan beliau ini cukup arif dan bijak gitu, sehingga saya mau coba untuk tiru visi beliau sendiri. Mantap Pak. Gitu. Kasih tepuk tangan dulu Pak Uut. Ada Pak, pasti ada hadiah saya. Satu coklat juga buat Pak Uut, tolong kasih. Oke. Nanti ke atas Pak. Jangan malu-malu itu staff. Mungkin dari supervisor mungkin salah satu siapa? Silakan Mas Andika. Karena ada dua hal kalau saya yang paling menonjol. Dia berhasil memimpin kita, membawa kita di era kita dijajah jadi merdeka. Itu kan satu hal yang sampai saat ini kita rasakan. Kedua, saya terinspirasi dengan power dia sih Pak. Power dia, kalau dia berbicara di depan umum, bukan hanya di kita ya, di internal Indonesia, tapi di luar negeri pun itu dihargai ya. Kayak mungkin bahkan bisa bilang ditakuti bahasa dia. Disegani ya. Bukan ditakuti. Itu aja Pak. Oke, thank you Mas Andika. Masih ada nggak ya? Habis. Yang ada tisu. Masih ada satu lagi. Better your life. Oke, karena hadiahnya udah habis, jadi saya nggak nyari orang lagi. Sepedanya mana sepedanya? Sepedanya nanti Pak nggak pilih Jokowi dia. Supaya Pak Soekarno. Oke, selanjutnya mungkin ada beberapa leader-leader yang mungkin menginspirasi kita karena mungkin kearifannya dan segala macam. Nah, mungkin itu nanti bisa menjadikan kita juga kesana juga, gitu. Oke. Untuk yang boleh punya tim, ini quote-nya. Apakah saat ini Anda sudah menginspirasi bagi tim Anda? Kira-kira, coba dipikirkan dalam hati, direnungi. Bagi yang punya tim, kira-kira apakah kita sudah menginspirasi, menjadi bagian dari inspirasi dari tim kita? Apakah sudah? Mungkin Agus? Jawab aja, nggak apa-apa, karena tuh pede kan? Kalau saya pribadi, saya merasa masih banyak room of improvement bagi saya untuk menjadi seorang leader ya. Karena menjadi seorang leader itu nggak mudah. Kalau mau jadi bos mudah sih, pakai ini aja selesai semua. Aku nggak mau pakai kaki ya. Pakai ini aja. Tapi kalau mau menjadi seorang leader, kita harus memahami karakter dari masing-masing tim kita itu seperti apa. Ada yang mungkin hanya dengan kata-kata yang bahasa apa, to the point, yang belak-belakan langsung begitu, dia nggak terima. Nggak bisa dikatakan seperti itu. Jadi pendekatannya berbeda. Ada yang sebenarnya anaknya itu bisa pintar, tapi pemalu gitu kan. Pemalu, nggak aktif. Jadi kita harus menciptakan sebuah kondisi di mana dia bisa bekerja dengan enak.
bekerja dengan nyaman. Jadi bagi saya ini masih sebuah tantangan dan saya masih merasa belum menjadi inspirasi untuk tim ya. Karena menjadi seorang leader yang baik itu proses belajar terus menerus. Bahkan saya percaya dalam ketika berkeluarga itu pun masih harus dipelajari gitu kan. Makanya ya masih banyak bisa saya pelajari dari Halim. Oke, untung kamu nggak bilang bagus, karena ada polling nih timmu kemarin. Jadi coba pikirkan dalam hati kita, apakah kita sudah melakukan hal-hal yang menjadi inspirasi untuk tim kita? Apakah kita sudah menjadi bagian berkat buat tim kita masing-masing? Itu sangat penting. Oke, kemudian mungkin saya kembali lagi menurut versi saya nih ya. How to be a good leader? Bagaimana sih? Yang pertama itu kita harus asertif. Jadi dalam gaya komunikasi kita harus asertif. Jadi apa yang harus kita bicarakan harus dibicarakan. Tentunya dengan cara-cara yang berbeda-beda. Ada yang mungkin ngobrolnya harus di ruang meeting, atau ada harus di warung bakso, atau mungkin ngobrolnya harus di meja biliar, atau mungkin di tempat dugem. Nah, jadi masing-masing gitu harus dikenali timnya masing-masing. Jadi gaya komunikasi kita yang efektif itu harus asertif dengan tim kita. Followership juga begitu ke leadernya. Jadi harus asertif. Yang kedua adalah kita harus objektif. Jadi kalau kita punya tim 10 ya kita harus objektif menilainya. Harus berdasarkan dari sorry ya, kameramen. Kita harus objektif menilai tim. Gitu. Kalau memang ada kesalahan, kasih tahu kesalahannya. Jangan subjektif. Gitu. Kedekatan pasti ada dengan salah satu tim, tapi tetap harus objektif. Salah harus disampaikan salah, benar harus disampaikan benar. Jadi kedekatan itu biasa. Gitu. Namanya kalau berteman juga biasa. Misalnya mungkin Markus bertemannya sama siapa lebih dekat, itu biasa seperti itu. Tapi untuk menilai tim harus tetap objektif. Yang ketiga adalah mau mendengarkan. Ini yang jarang sekali. Kita mau mendengarkan tim datang, kemudian punya masalah, mungkin punya problem, punya kesulitan. Nah, kita kadang-kala sulit untuk memberikan waktu untuk mendengarkan. Jadi mulai dari sekarang teman-teman yang punya tim ya coba lebih banyak untuk memberikan waktu untuk mendengarkan yang menjadi keluh kesah dari timnya. Jadi dengarkan kemudian direspon dengan apa. Kemudian problem solving ini penting juga. Kadang-kala kita udah beresin lah sana gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwasannya kita juga harus memberikan solve juga gitu. Walaupun mungkin solve itu kurang tepat juga gitu. Tapi didiskusikan aja kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Akan lebih baik lagi kalau tim datang itu dengan solve misalnya. Dipikirkan dulu, matang-matang, dibawa, tinggal leadernya memilih. Bos pilih A atau B atau C gitu. Sehingga nggak jadi terkusir lagi ketika di dalam diskusi. Karena waktu singkat saya percepat aja ya. Kemudian teladan dan mengayomi. Teladan ini lebih sama juga sebenarnya dengan integritas juga sebenarnya. Teladan ini maksudnya memberikan contoh. Jadi leadership itu sebenarnya paling efektif adalah memberikan contoh teladan langsung. Jadi setiap hari diperlihatkan. Tapi harus tulus ya, nggak boleh topeng maksudnya. Harus tulus aja kita. Menjadi misalnya masuk kerja, pulang kerja, kemudian ketika istirahat, itu kan yang paling gampang. Kemudian ketika menggunakan fasilitas kantor, nah itu kan yang paling kelihatan sekali kita. Kemudian juga bagaimana kita cara merespon tim ketika ada masalah, ketika menasihatin, nah itu harus menjadi teladan bagi timnya masing-masing. Jadi harus memberikan contoh bagaimana menjadi seorang leader yang baik. Kemudian juga mengayomi.
Gitu. Ketika ada masalah jangan ditinggal. Ya udah itu masalahmu, gitu. Bukan masalah saya. Ya, akhirnya stres jadinya timnya. Jadi setiap masalah yang ada di kita ini adalah masalah kita yang bersama. Jadi kita harus kompak. Jangan ditinggalkan timnya. Kemudian, ya ini nih penting juga nih. Harus percaya sama tim. Harus diberikan kepercayaan. Karena trust itu sangat penting untuk meningkatkan talent. Ketika kita nggak percaya sama tim, sulit. Gitu. Jadi misalnya saya ke tim saya misalnya, saya harus percaya misalnya sama Agus atau Mas Singgi, saya harus percaya bahwasannya mereka bisa selesaikan itu atau bisa jalankan itu. Tapi percaya itu bukan tidak monitor, harus monitor juga progresnya seperti apa. Kalau memang agak melenceng ya kita ingetin, oh ini progresnya harus jelas. Karena ketika kita tidak percaya dengan tim, ya dia nggak bisa berkembang. Dia nggak punya kepedean juga untuk menjalankan satu proyek misalnya atau menjalankan satu pekerjaan. Makanya percaya sama tim itu sangat penting. Jangan semuanya mau kita kerjain sendiri atau apa. Akhirnya tim juga nggak bisa berkembang. Lanjut. Waktunya udah habis. Kemudian tadi yang saya sempat sampaikan adalah monitor. Dan sempat udah kasih pekerjaan, ya udah tiba-tiba tidak waktu deadline, mana? Gitu. Ya, tapi progresnya tidak pernah dimonitor atau kita tidak pernah mengingatkan tim kita, nanti datang ya report progresnya ya. Terjadi apa atau apapun ya, mungkin kalau misalnya atasan kita sibuk ya kita harus yang datang sendiri, datang ke atasan kita sampaikan bahwa progresnya seperti ini, ada kendala ini. Jangan tahu-tahu nanti udah jadi masalah besar, udah tinggal last minute, akhirnya meledak, akhirnya nggak capai targetnya. Kemudian ini yang sangat paling penting juga, ini yang kadang-kadang kita nggak sabar. Jadi bentuk talent itu harus sabar. Tanpa sabar nggak bisa bentuk talent. Nah, yang dibentuk juga harus mau improve. Jadi kalau kesalahannya itu aja ya, leader itu nggak sabar jadinya. Jadi harus ada dua arah dalam bentuk talent itu. Yang pertama, kita bersabar. Nggak bisa Excel, ya bisa kita ajarin. Oh, ada peningkatan 20%. Oh, harus sabar gitu loh. Nggak mungkin dia bisa 100%. Nggak bisa komunikasi dengan mungkin customer, ya kita harus sabar, diajarin pelan-pelan. Cuma yang diajarin pun juga harus juga mau improve gitu loh, jangan di situ-situ aja. Jadi nggak bisa juga saya sampaikan harus sabar ya jadi leader ya, tapi kalau yang diajarin juga tidak improve juga salah juga. Jadi ya, dalam bentuk talent ini harus saling, harus sama-sama gitu, dan harus mengenali timnya gitu. Oke. Dari saya itu aja, mungkin yang terakhir saya ada satu kata-kata. Yang terakhir ini ada yang bisa ini bantu. Jadi, mati Gus. Ya, oke, saya ada satu quote. Ini saya tulis sendiri waktu di tahun 2019. Kata-kata begini, biarkan mereka tersiksa karena ketidaksempurnaan. Tapi ketika mereka berhasil berevolusi, maka akan menjadi kekuatan besar bagi mereka. Tahu nggak artinya apa? Yang tahu saya kasih hadiah utama. Ini bawa pulang nih nanti. Hadiah utama. Hadiah utama itu. Ada yang tahu? Egi lagi mungkin mau dapat hadiah? Nah, ini dia. Ini pinter nih kayaknya nih. Pada pakai itu. Ayo Mas Pian. Maka ketika nanti sudah bisa, gitu ya, sudah mencapai hasil dari usaha yang sudah kita tempuh itu, maka akan menjadi kekuatan yang akan balik lagi gitu buat kita. Gitu. Makanya misalkan ada leader gitu ya, leader melihat nih. Ada anak buahnya itu melihat mengetahui kalau ada kekurangan dalam dirinya, terus diarahkan, tapi tentunya kan pasti si orang itu sendiri juga yang berusaha untuk memperbaiki dirinya juga. Yes. Nah, kayaknya itu kayak tega gitu si leader itu, padahal itu akan ketika dia sudah bisa memperbaiki diri itu, nah
manfaatnya akan balik ke dia sendiri gitu. Menurut saya sih seperti itu. Tepuk tangan dulu tepat sekali. Nanti ini bisa lalat ya, yang kan nanti ini. Masih ada satu lagi terakhir. Wih, tolong dibagi ke belakang. Pasti dikasih konten Yuda ya. Yuda yang kasih tahu ya. Iya, dikasih tahu sama Mas Yuda. Ya, thank you Mas Bian, tepat sekali. Jadi kadang-kala kita kok ketika membentuk talent, seorang leader membentuk talent itu, lihat waduh, kasihan ini, udah setengah mati dia ini, pulangnya malam terus dan segala macem. Nah, kemudian harus weekend mungkin kerja, harus lembur-lembur, mungkin waktu kerja, waktu istirahatnya juga kurang. Tapi nggak apa-apa, ketika itu tetap dalam koridor yang benar, kemudian kita pantau progresnya, dan ketika itu dia berhasil, itu pasti jadi kekuatan besar nanti buat dia, dan dia pasti berhasil gitu. Dan balik lagi, orang yang menjalankan juga harus mau, ada willing untuk belajar itu. Misalnya ada mungkin tim kita yang eksternalnya biasa-biasa aja, disuruh ngerjain report, pusing banget dia kan, pastinya harus belajar ini belajar itu, salah-salah terus. Tapi ketika dia berdarah-darah dan segala macam, nanti suatu saat dia bisa, itu jadi kompetensi baru buat dia, dan dia mungkin ahli nanti di sana gitu. Mungkin hari ini ada yang berkomunikasi dengan orang yang lebih tinggi agak sulit, mungkin nggak apa-apa, agak terbata-bata, kita dampingin dulu. Dan kita harus mau sebagai leader untuk yang pertama memberikan waktu untuk memonitor dan mengajarkan. Kedua, kita harus pegang sama tim gitu loh, jangan aduh kasihan dia gini. Harus kita support, tapi harus kita dampingin supaya nanti dia bisa lebih bagus lagi. Itu mungkin dari saya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ya semua ya. Nanti yang jawab Mas Agus sama Mas Inggi.